Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kalau habis diundang enak mainnya namanya. Kalau nggak diundang, wih. Ya, anak-anak yang luar biasa nih. Besok Mas Rizky cari sholli wa salim da imanan abada, tapi yang syairnya bocah cile, nah itu. biar update nih, biar update. Nah, cari besok. Mari bapak-bapak hadirin, kita mulai acara taklim dan silaturahim kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun wa khusukum ala ta'atihi la'allana minal muflihin. Hadratul muhtaramin yang sama-sama kita hormati, Bapak Ketua DKM kita, Bapak Ustaz Ma'ruf, mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan keberkahan, kesehatan, panjang umur Allah Subhanahu wa taala. Juga yang sama-sama kita hormati para sesepuh kita, ada Mbah Sowo, ada Mbah Rizko Hidayat, ada bapak-bapak hadirin sekalian, Mbah Yai Nosimin, Mbah kesana, Mbah Rizko. Juga yang sama-sama kita hormati Pak RT kita, Bapak Taufik, kita doakan juga beliau mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga yang sama-sama kita hormati para guru, para ustadz, para kiai, para haji, Ustadz Zainuddin, ada Mas Dian, alhamdulillah, bapak-bapak, adik-adik, remaja sekalian yang dirahmati Allah. Insya Allah hadirnya kita di sini, istiqomah kita di sini dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man ta'allaqa wa ta'affafa li talabil ilmi khina ya'ti atau haitsu ya'ti hatta ba'da dzalik ghufirallahu lahu." Barang siapa yang meniatkan dirinya untuk thalabul ilmi, dari mulai rumahnya dia mempersiapkan diri, kemudian nanti dia sudah berangan-angan, saya nggak pulang habis maghrib mau silaturahim, mau thalabul ilmi, haitsu atau khina ya'ti, dari mulai dia datang berangkat tadi hatta ba'da dzalik, sampai nanti kita balik lagi setelah sholat isya berjamaah, kemudian kita balik ke rumah, ghufirallahu lahu, maka dosa-dosanya diluntur atau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap amal kita, taklim kita, mudah-mudahan Allah melunturkan dosa-dosa kita. Juga kenapa kita juga sering oleh Pak Ustadz Ma'ruf sering sampaikan menarik anak-anak kita atau mengajak anak-anak kita, adik-adik kita untuk sama-sama muhyiddin, menghidupkan agama di wilayah kita, mensyiarkan agama di wilayah kita. Saya yakin Pak Ma'ruf sudah melaksanakan apa yang disunnahkan, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah.
bahwa ma'ahada fa innan nas kullu masdudin tuftahud dunya. Rasulullah itu khawatir kepada generasi umatnya kalau dunia ini nanti tuftahud dunya, dibuka kemajuan dunia, dibuka kemewahan dunia. Kemudian anak-anak kita lupa. Anak-anak kita lebih memilih di kafe-kafe, anak-anak kita lebih memilih main handphone dengan temannya di pos-pos. Nah, fa innar rifahiyah tudammirul insan, karena sesungguhnya kemegahan, kemewahan, kemajuan dunia tudammirul insan akan merusak manusia, akan merusak manusia fitinihi wa fi adabihi, dari segi dinnya maupun dari segi adabnya. Itu benar Pak, dari segi dinnya, Islamnya, wa adabihi, dan adabnya. Coba Pak, zaman kita dulu kalau lewat orang tua itu kudu dulu Pak ya, misi bapak, misi ibu. Coba zaman anak-anak yang sudah SMP, SD. Nah itu makanya oleh Pak Ustadz Ma'ruf ketika ada momen seperti ini beliau diajak. Ketika ada momen Muharraman, kemudian takbir keliling, pawai keliling, selalu Pak RW, Pak Ma'ruf, ya tokoh-tokoh kita selalu memberikan daya tarik, entah itu dengan hadiah, entah itu dengan makanan. Senang sekali setiap malam Jumat lihat foto-foto itu anak-anak kita bareng-bareng makan, bareng-bareng minum es bareng, walaupun hanya sekedar itu Pak Ma'ruf ya, tapi itu menjadi penjagaan kita untuk generasi kita. Nah itu salah satunya itu Pak. Tapi jangan Pak Ma'ruf sendiri ya Pak Ma'ruf ya, kita bantu. Tapi aku ya raiso ya bantu. Aku izin ya Pak Ma'ruf ya, bantu dulu ya Pak RT. Mari kita baca surah Al-Fatihah. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan generasi kita senantiasa dijaga oleh Allah, tetap iman dan Islamnya, dan insya Allah kita berharap menjadi anak yang soleh dan solihah, dan juga kita mengharapkan barokah, kemudian ilmu, kemudian rahasia dari Syekh Imam An-Nawawi. Dengan kita belajarnya kitab beliau, kitab Riyadhus Shalihin, mudah-mudahan menjadi wasilah kita dan anak-anak kita senantiasa min ahlil khair wa min ahlil ilmi, mudah-mudahan menjadi ahli-ahli orang-orang baik dan orang-orang yang berilmu. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan ila Syekh Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi isyanadihi anna Allah ta'ala yaghfir lahum wa yarhamhum wa ya'limu darajatuhum wa min barakatihim wa ulmihim wa nafa'atihim fid dini wad dunya wal akhirah. Syairillah lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita buka kitab Riyadhus Shalihin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala li Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi fi kitab Riyadhus Shalihin, babun fil mujahadah, bab tentang bersungguh-sungguh. Nah, bersungguh-sungguh kita bayar ya. Udah banyak. Seperti yang kita bahas kemarin, mujahadah itu asal kata dari 3 huruf, ja, jim, ha, dan. Nah ya, da. Jahada artinya 2, itu artinya bisa bersungguh-sungguh, bisa juga berjuang, berperang, bisa juga berperang fi nafsihi. Kalau berperang secara fisik, qatala. Nah, Pak kemarin ya, yang kemarin. Jadi kalau berperang secara fisik,
ta'lam, qatala, peperangan secara fisik. Tapi kalau bicara secara ruhani, secara diri, memerangi diri, jahada. Artinya bersungguh-sungguh, bisa juga berperang. Kalau dikasih alif, jihadun, berperang dengan sungguh-sungguh. Kalau dikasih tambahan alif di depannya menjadi ijtihadun, itu bersungguh-sungguh dengan akal. Orangnya tambahin mim menjadi mujahidun atau mujahidah, orang yang bersungguh-sungguh atau berperang dengan sungguh-sungguh. Mujahid. Nah, mujahadah atau mujahadah itu kalau di dalam surah Yunus artinya adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun, adalah orang yang senantiasa menjaga dirinya untuk senantiasa beriman, wa kanu yattaqun, dan juga senantiasa menjaga ketakwaannya, wa kanu yattaqun. Takwa itu artinya takut, Pak, takut. Ya, takut bisa pasrah, bisa pengen ketemu juga bisa, pengen mendekat juga bisa. Takwa. Nah, kita masuk ke hadis yang kedua ya Pak ya. Satu sudah ya. Ya, kita ulang sedikit. Hadis pertama itu menjelaskan, memberikan pelajaran kepada kita. Fal awwal an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala qala. Nah, ini hadis yang pertama diriwayatkan dari Abi Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman. Kalau Rasulullah sedang memberikan kajian atau taklim di majelis, kemudian dia menyampaikan dengan innallaha ta'ala, berarti hadisnya bukan keluar dari hadis Rasulullah, tapi dari hadis qudsi namanya. Jadi firman Allah itu yang sudah termaktub di Al-Quran melalui malaikat Jibril. Jadi Allah memberikan sinyal kepada malaikat Jibril, sampaikan ayat ini, perkataan saya atau Allah ke Muhammad. Itu disebut wahyu namanya, Al-Quran. Tapi ketika Allah langsung berfirman dengan cara dihantarkan melalui mimpi Rasul, melalui ilham itu pendengarannya Rasul. Kalau mimpi melalui kejadian mimpi, dia dikasih kejadian kemudian turun ayat. Kalau ilham pendengarannya saja, audionya aja. audio manggil nama Muhammad. Kalau hadis itu penjabaran dari Al-Quran yang disampaikan kepada sahabat atau umat melalui diamnya Rasul, Pak. Diamnya Rasul termasuk hadis, Pak, termasuk sunnah. Contoh, orang sholat dengan duduk tasyahudnya itu dengan iftiros, Rasulullah diam. Iftiros itu kaki kiri diduduki pantat kita, Pak. Atau dengan duduk ketika tasyahud itu dengan apa, satu lagi Mas ya? Satu duduk iftiros, satu duduk atau lagi ya Pak? Yang pantat kita langsung nyentuh lantai. Makanya ketika sholat subuh Rasulullah diam, ada yang menduduki telapak kaki kirinya, ada juga yang pantatnya langsung menyentuh ke lantai. Tawarruk, ya tawarruk, duduk iftiros dan tawarruk. Dua-duanya Rasul diam, dan itu menjadi patokan sunnah benar. Ada juga ketika turun
dari ruku menuju sujud, sahabat melihat Rasulullah ada yang dengkulnya dulu, baru tangannya. Nah, oleh Rasulullah, kok mau sujud seperti halnya onta mau duduk? Nah, digituin sama sahabat. Oh, sahabat lain juga lihat saat Rasul akan sujud itu tangannya dulu turun, tek, baru dengkulnya ikut turun. Diam Rasulullah. Berarti dua-duanya benar menjadi sunnah dalam rukun sholat. Asal jangan kepala dulu yang turun, kublak jangan, malah bahaya itu. Berarti udah kakinya asam uratnya udah tingkat tinggi itu. Iya kan, nggak bisa ruku sujud, nggak bisa langsung kepala. Nah itu salah satunya seperti itu, Pak. Begitu juga saat takbiratul ihram sama. Ada yang amama sadrihi, Allahu Akbar, sekedar di depan dadanya, Allahu Akbar. Ada juga di atas dadanya agak ke atas, juga sah. Allahu Akbar gini dong, juga sah ya. Tapi fi kulli maqamin makan, di setiap cara itu di suatu tempatnya masing-masing. Jadi kalau bahasa mazhab Syafi'iyah Indonesia umumnya adalah di atas perut dan juga di atas dada, ada yang begitu. Ya jangan melakukan yang begini, jangan. Tapi kalau di Mekah, di Madinah itu macam-macam berarti. Ada yang begini, ada yang begini doang juga ada. Allahu Akbar, udah begini doang. Nah kita kalau orang Indonesia kalau nggak ngerti kan, kok begitu misalnya. Nah ini kan sudah tahu kita. Nah itu. Jadi itu boleh saja. Ada yang tasyahudnya asyhadu alla ilaha illallah, begini doang ada. Dan itu sunnah, dan itu ada riwayatnya. Ada juga yang melengkungnya biasa, nggak terlalu ditegakkan. Nah, tapi saya nggak mau ngijeng-ngijeng. Ada yang begini, tapi saya nggak ada, belum nemu itu habisnya. Mas Bian udah nemu belum? Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Belum nemu habisnya. Tapi mungkin ada, mungkin ada yang kita nanti susun. Nah itu. Jadi kembali lagi ke hadis yang pertama itu, hadis melalui mimpi, melalui ilham, melalui audio kepada Rasulullah disampaikan kepada kita. Man adali waliyan, barang siapa yang membenci orang yang aku kasihi, wali. Jadi wali Allah itu ya orang yang dikasihi. Dalam surah Yunus, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Wali Allah itu adalah seseorang yang tidak memiliki rasa takut dan tidak memiliki rasa sedih kecuali kepada Allah. Nah, kalau kita belum, Pak. Kita gajian tanggal 10 udah habis sudah takut kita, Pak. Berarti bukan wali. Kalau wali Allah udah nggak takut berarti. Gajian tanggal 15 udah habis, tenang, itu wali sudah itu. Karena dia nggak takut kurang, nggak takut makan. Selama kita masih manusia biasa ya, masih ada rasa takut kurang, takut makan, takut ini, itu manusiawi. Jadi tenang gitu kan. Yang penting sabar, penting sabar kata itu kan. Nah kalau wali nggak takut apa-apa kecuali kepada Allah. Faqad adantuhu biharbin. Kalau orang yang membenci kekasihku, maka sama artinya dengan dia berbuat ingin berperang kepadaku. Adantuhu bil harbi. Harbi artinya perang juga. Maksudnya perang dalam arti luas. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu alaihi. Tiada yang seorang hamba kepadaku dengan sesuatu, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in, dengan sesuatu, ahabba ilayya, dan itu akan aku sukai, mimma taraftu alaihi,
Orang yang senantiasa melakukan amal yang walaupun bukan wajib tapi dia amalin terus. Mimma aftartu, bukan fardu tapi dia amalin terus. Kalau salat wajib maghrib isya subuh kita sering lakuin terus ya karena memang wajib. Itu standar Islamnya, itu standar sebagai orang Islam beriman itu. Tapi Allah akan lebih suka ahabba ilayya, lebih suka kepada hamba yang sudah wajibnya tadi sudah dilaksanakan ditambah dengan istiqomah amalan sunnah yang lain. Nah, maksudnya gitu Pak, ini kemarin itu. Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nafail hatta uhibbahu. Kemudian seorang hamba yazalu melazimkan untuk mendekat kepadaku dengan amal-amalnya tadi sampai aku senang. Contoh misalkan di sini aja lah, misalkan di sini kita contohkan mungkin Pak RT Riko, pokoknya Pak Maruf saya bagian speaker, saya bagian ini terus, saya pokoknya ini terus sampai orang ngerti maksudnya. Oh ini kalau nggak Pak RT Riko yang benerin speaker kita nggak bisa ini. Itu PP, itu salah satu poin amalan sunnah yang bukan wajib yang menjadi wasilah. Mungkin PP Pak RT rezekinya digampangkan, Pak RT kesulitannya dimudahkan, salah satunya itu PP. Contohnya itu, ya mungkin kita ada amal lain, mungkin banyak amal lain misalkan yang mungkin ringan. Kita lanjut lagi. Fa idza ahbabtuhu kuntu, kalau ahbabtuhu kuntu saya, kata Allah, saya sudah menyukainya, kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bihi, maka pendengarannya akan Allah jaga dari pendengaran yang bukan ketaatan kepada Allah. Wa basarahul ladzi yubsiru bihi, penglihatannya akan dijaga oleh Allah kalau tidak melihat dengan ketaatan kepada Allah. Wa yadahul lati yabtisu, dan tangannya akan dijaga dari segala hal yang tidak menuju ketaatan kepada Allah. Wa rijluhu, dan kakinya allati yamsi biha akan dijaga untuk tidak berjalan kalau tidak dalam ketaatan kepada Allah. Walain sa'alani, dan apabila dia meminta, nah ini poinnya yang terakhir, dua ini. La'utiyannahu, kalau la-nya panjang artinya tidak atau bukan. Tapi kalau la-nya pendek, itu jawaban itu artinya adalah pasti. Walain sa'alani, kalau dia meminta kepadaku, la'utiyannahu, pasti aku beri. Nah, lamnya pendek. Walain ista'adani, kalau dia minta perlindungan kepadaku, la'uidannahu, aku lindungi, aku kasih perlindungan. Nah, begitu. Jadi maksudnya adalah kalau kita sudah tadi istiqomah walaupun kecil menjalankan suatu sunnah, amalan sunnah yang terus menerus, walaupun cuma receh ibaratnya, walaupun cuma remeh-temeh, tapi kalau Allah sudah suka dengan amalan itu, orang lain akan pokoknya ngandelin dia, udah tahu nih orang lain sudah ngandelin dia, maksudnya positif, ngandelin hal yang amal soleh kan positif. Maka Allah yang pertama akan menjaga pendengarannya dari yang tidak pada taat kepada Allah, kemudian akan menjaga matanya dari tidak taat kepada Allah, akan menjaga tangannya, kakinya, langkahnya kepada hal-hal yang tidak menjadi ketaatan kepada Allah. Walain sa'alani, kalau dia minta, la'utiyannahu, pasti dikasih. Walain ista'adani, kalau dia minta perlindungan kepadaku, la'uidannahu, pasti akan dilindungi. Rawahul Bukhari. Nah, pelajaran dari hadis ini adalah kembali ke mujahadah tadi.
sungguh-sungguh beramal. Ya, kita sulit Pak ini. Saya sendiri cuma baca hadis doang Pak. Tapi saya yakin dari bapak-bapak di sini sudah ada yang melakukan itu. Sudah ada saya pokoknya musola nggak bisa ini, tapi saya bisa ini. Saya pengen ini terus sudah pokoknya. Hari ini menjadi wasilah amalan saya. Itu pasti sudah ada yang begitu. Ya, itu. Lanjut asani. Nah ini hadis yang kedua ini saya sangat senang sekali nih. Asani. An Anas radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih azza wa jalla. Nah, ini sama nih. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, semoga Allah meridai, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih azza wa jalla. Tanda-tanda hadis qudsi yang pertama tadi, innallaha ta'ala. Kalau Rasulullah menyampaikan firman dalam Al-Quran adalah qala Allahu ta'ala. Nah, di surah ini, ayat ini, atau manzil fi Makkah atau Madinah. Jadi saya dapat firman dari Allah yang turun di Mekah ini, nah itu udah pasti Al-Quran. Di Madinah ini udah pasti Al-Quran. Tapi kalau innallaha ta'ala, hadis qudsi. Tanda kedua hadis qudsi adalah nih, fi ma yarwihi an rabbih azza wa jalla, diriwayatkan dari Rabb azza wa jalla, dari Tuhan azza wa jalla yang maha menguasai. Qala, Rasulullah langsung ngomong ini, dari Allah yang ngomong langsung, idza taqarrabal abdu ilayya sibran, apabila seorang abdu, seorang hamba dua pasti dikasih tiga, dilebihkan. Kartum la azidanakum, kalau kamu bersyukur walaupun kecil, la azidanakum, aku tambah terus. Wala in kafartum, walaupun kecil tapi walaupun besar, wala in kafartum, tapi kita ngeluh terus, wah nggak segini kan. Inna adabilah syadid, pasti dikurangi dan dikasih lagi azab, dipersulit lagi. Nah seperti itu. Gampang masuk, susah. Saya juga sama, masih suka begitu. Ya tapi ya kita di jamaah ini pasti sudah ada yang begitu. Tapi kita mengingat-ingat lagi. Hablum minallahnya begitu. Hablum minannasnya, ketika kita diberikan kebaikan oleh seseorang, maka kita balas dengan lebih kebaikan itu. Ya, kalau misalkan sama ini untuk istri kita, lebih baik untuk istri kita. Kalau kita kan jarang di rumah. Kalau tetanggamu ngasih misalkan 1 biji jagung rebus, minimal kita tambahin setengah jagung rebus, misalkan seperti itu PT. Kalau kita diberikan bantuan kepada orang lain, dorong mobilnya, minimal kita semeter, kita dorong mobilnya lagi 2 meter. Misalkan gitu. Jadi hadis ini memberikan pelajaran hablum minallahnya, kita lebih dekat lagi. Dan itu pernah dialami Pak. Pernah saya alami juga pernah. Jadi cuma pengennya supaya dapat rezeki yang maaf agak riak, bisa beli sesuatu misalkan, ditambahin ada rezeki lagi, bisa berangkat ke Makkah Madinah, itu Pak ada. Walaupun agak riak, tapi itu yang saya alami begitu Pak, yang saya alami. Mbak Sowo diajak nggak mau, nggak usah beli itu aja gitu Mbak Sowo. Tapi ya itu Pak, itu betul Pak. Tapi ya memang kadang-kadang saya sendiri kalau lagi senang itu lupa, betul Pak, saya sendiri lupa. Yang tadinya sholat tahajud, sholat sunnah duha, kalau sudah senang lupa. Masa lagi susah, tapi itu manusiawi, nggak apa-apa Pak, manusiawi. Kita kan bukan wali tadi. Kalau wali, ya itu tadi. Pandangan kita kan kalau di jalan masih dikasih lihat, iya itu cakep, masih gitu. Jadi belum wali kita kan. Jadi al-insanu, kita masih insan, belum wali. Insanu mahalul khotok wa nisyan. Insan itu ya tempatnya salah, hilaf itu tinggal istighfar lagi gitu terus. Nah jadi itu hadis kedua, pribadi kita masing-masing
harus kita mindset kita ya, pikiran kita, mindset kita seperti itu Pak. Kalau saya mendekat ke Allah seperti ini melalui wasilah apa? Sedekah misalkan. Dengan sedekah misalkan 5.000, 2.000, pasti nanti akan diberikan yang lebih. Itu ilmunya di situ Pak. Ilmunya di situ. Lanjut as-salis, hadis yang ketiga. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai keduanya. Kenapa anhuma? Karena dua, satu untuk ibninya, anaknya Abbas, namanya Abdullah, satu lagi untuk Abbasnya, makanya anhuma. Ini nama Abdullah ada banyak ketika masih kecil, ketika Rasulullah hidup, nama Abdullah itu ada Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, namanya Umar, namanya Abdullah juga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Nikmatani ini adalah dua nikmat, asal kata dari nikmatun, satu nikmat, nikmatani, dua nikmat, an'amun, banyak nikmat. Makanya setiap kita baca suratul Fatihah, siratal ladzina an'amta alaihim, berarti jalan orang-orang yang senantiasa dikasih banyak-banyak nikmat. Sirat, kita ngikutin jalan yang dikasih banyak nikmat dari Allah. Nikmat itu banyak. Nah, kalau ini nikmatani, ada dua kenikmatan mahbunun fihima yang sering terlupakan, sering disepelekan kasir minan nas, banyak manusia. Apa itu? As-sihah wal faragu. Nikmat sehat dan nikmat memiliki kesempatan. Bab memiliki waktu luang, memiliki kesempatan. Al-faragh, kesempatan. Rawahul Bukhari. Maksudnya adalah anjuran kepada kita, kalau sehat, walaupun nggak punya atau mungkin uangnya sedikit, kalau dikasih sehat itu kadang-kadang kita lupa. Karena yang kita ingat uangnya, kadang-kadang gitu. Itu sehat gini, sengsara ini nggak punya uang. Padahal sehat itu termasuk nikmat yang paling tinggi. Nikmat yang paling rendah uang. Al-malu huwa adna rizqi wa nikmah. Memiliki harta, uang itu adalah nikmat terendah. Karena nggak semua orang kaya, nggak semua orang kaya. Tapi kalau sehat, huwa a'la rizqi. Nikmat yang tertinggi itu ya sehat. Lanjut, makanya Bang Haji Roma Irama irtanim khamsan qabla khamsin. Nah, itu lagu bangsanya Pak Haji itu. Jaga 5 sebelum yang 5, termasuk sehat dan kesempatan ini Pak. Syababaka qabla syughlika wa sihataka qabla mariduka wal faragaka qabla sublika wa hayataka qabla mautika. Nah, itu salah satu dari 5 yang disampaikan Rasulullah adalah sehat dan memiliki waktu kesempatan. Untuk apa? Untuk beribadah, untuk beramal, untuk taat kepada Allah. Itu juga perlu sungguh-sungguh Pak. Perlu mujahadah. Kita sehat tapi malas ke masjid, malas beribadah, kan bisa juga Pak. Malas baca Quran, walaupun sehat, malas sih Pak. Saya juga sama mengalami. Makanya ketika kita sehat, lagi luang, lagi ada kesempatan, entah lagi kerja, entah lagi usaha dagang, kalau lagi ada kesempatan misalkan nginget baca Quran, inget aja Pak. Jadi baca sambil ngapalin Qul 30, ayat kursi, alif lam mim. Lagi luang nih, lagi kesempatan luang, atau cuma sekedar subhanallah, atau cuma sholawat, atau cuma tahlil la ilaha illallah.
Itu termasuk waktu luang, nikmat itu. Yang terakhir Ar-Rabi, karena sudah mau isya. Terakhir Ar-Rabi, hadis keempat. An Aisyah radhiyallahu anha, dari istri Rasulullah Aisyah, semoga Allah meridainya, anha, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal laili hatta tatafattara qadamahu. Aisyah radhiyallahu anha melihat kepada Nabi sering kana yaqumu minal lail, sering beberapa malam Rasul itu yaqumu, sering berdiri, sering sholat. Hatta tatafattara qadamahu, sampai betisnya bengkak. Qadamahu itu artinya kaki sebenarnya. Bisa betisnya bengkak mungkin, bisa lututnya agak lecet mungkin, bisa juga ini kapalan mungkin telapak kakinya. Qadamahu itu kaki. Jadi pokoknya ada yang bengkak, ya tafattara qadamahu, ada yang bengkak. Fakultu lahu, kemudian Aisyah bertanya kepada Rasulullah, lima tasna'u hadza ya Rasulullah, wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dambik wa ma ta'akhkhar. Ya Rasulullah, ngapain engkau sering seperti ini ya Rasulullah, setiap malam sholat? Wa qad ghafarallahu, padahal Allah sudah menjamin kamu diampuni, engkau diampuni. Ma taqaddama min dambik, dari dosa-dosamu yang telah lalu, wa ma ta'akhkhar, sampai terakhir kalinya nanti, sampai mendatang nanti. Jadi Aisyah bingung ngetes. Rasulullah sering bangun malam, tidak tiap malam ya Pak. Kalau tiap malam redaksinya kana yaqumu fi kulli laili. Nah, kalau saya setuju redaksi hadis ini, minal laili berarti sebagian malam. Maksudnya adalah dalam 30 hari mungkin sebagian Rasul sholat terus. Mungkin sekarang sholat, besok enggak sholat, besok enggak, sekarang sholat, besok enggak. Atau mungkin sekarang sholat, besok enggak. Jadi bukan fi kulli lail. Saya lebih senang redaksi ini karena kita punya sanadnya. Oh iya, sholat tahajud enggak tiap malam gitu. Tapi kalau tiap malam ya silakan, ya bagus-bagus saja Pak. Fakultu lahu, kemudian Aisyah nanya, lima tasna'u hadza ya Rasulullah, ngapain Rasulullah begitu tiap malam? Ngapain begini gitu? Sampai betisnya bengkak. Wa qad ghafarallahu laka, padahal Allah sudah menjamin kamu diampuni ma taqaddama min dambik, dari dosa-dosamu baik yang dulu maupun yang sekarang. Faqala, kemudian Rasulullah menjawab, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apakah saya salah kalau mencintai amalan ini? An akuna abdan syakura, karena saya ingin menjadi hamba yang syakura, bersyukur, menjadi hamba yang bersyukur. Coba ini muttafaqun alaih. Hadis ini sangat-sangat sahih, muttafaqun alaih. Hadza lafdzul Bukhari wa nahwu fi shahihaini min riwayatil Mughirah Syu'bah. Jadi banyak hadis yang mensahihkan, banyak riwayat maksudnya, banyak riwayat yang mensahihkan hadis ini, Pak. Nah, ini kita kadang-kadang malu dengan Rasulullah. Rasulullah yang sudah dijamin beliau sering melakukan sholat malam. Sholat malam kan nggak cuma tahajud, Pak. Ada mungkin witir yang biasa, kalau malam Ramadan ya tarawih, ya sholat hajat, ya sholat taubah. Makanya setiap nisfu Sya'ban, alhamdulillah kita sudah melaksanakan sholat tasbih kan. Itu salah satu sholat malam yang luar biasa. Kalau enggak kamu kerjakan seminggu sekali, kerjakan sebulan sekali. Kalau enggak kamu kerjakan sebulan sekali, setahun sekali. Kalau enggak kamu kerjakan nggak bisa setahun sekali, seumur hidup sekali kamu yang penting kerjain sholat tasbih. Nah, sholat taubat juga begitu. Nah, nanti seperti itu. Jadi ini hadis yang nomor 4 ini adalah memberikan contoh ukhuwah Rasulullah, tauladan Rasulullah bahwa
walaupun saya sudah bagus amalnya, sudah dijamin surga, karena saya ingin menjadi hamba yang bersyukur masih ditakdir, masih bisa sujud kepada Allah, maka Rasulullah lakukan. Nah, begitu juga kita Pak, sama. Wah, saya udah amalnya udah banyak, saya udah sholatnya sudah bagus, saya mah nggak perlu lah gitu. Nah, jangan gitu Pak, jangan. Ya minimal seminggu sekali, nggak bisa seminggu sekali, sebulan sekali. Nah itu, atau nggak lagi susah. Kalau lagi susah, volumenya sering. Itu saya ya, ini saya. Pokoknya lagi susah, pokoknya di atas tanggal 20 ke sana, nah itu pasti. Karena tinggal menipis. Takut karena nggak cukup, ya itu manusiawi Pak. Walana dua naku bisa ini minal kaufi wal biri wal nafsi minal amri wal nafsi was samarat. Selain takut, yang penting kita wabasyiri sobirin, sabar, insyaallah ada, sabar, insyaallah dikasih. Nah, gitu aja. Dan itu sering berulang bagi saya. Bagi saya sering berulang begitu ya Mas Bian ya. Ini Mas Bian harusnya yang ini. Nah kalau di At-Taqwa sanadnya langsung Mas Bian dapat sanad Kiai Haji Berali, karena di At-Taqwa juga diajarin gini. Kalau saya diajarinnya sama Kiai Syukron Makmun. Ya kalau Mas Bian kan diajarinnya sama guru Amin ya, yang almarhum. Mungkin itu bapak-bapak ada sekalian hadirin, 3 hadis yang sudah kita pelajari bersama. Mujahadah sungguh-sungguh baik dalam amalan sunnah maupun amalan wajib, dan itu harus dipaksa. Betul Pak, saya juga sama, kadang-kadang ada rasa malas sama Pak. Yang kedua, kita berhusnuzon kepada Allah. Kalau kita dikasih rezeki banyak, maka kita dekati Allah lebih bagus lagi, karena Allah pasti akan mendekati kita lebih dari kita dekati. Begitu juga dengan sesama manusia, hablum minas kita. Kalau kita sudah mendapatkan kebaikan dari orang lain, kita juga harus lebih baik kepada orang lain. Dan yang ketiga adalah hadis mengingatkan kita, walaupun kita mungkin banyak amal, walaupun kita mungkin sudah baik, walaupun kita sudah ada tabungan amal-amal kebaikan di akhirat, terus kita melaksanakan sujud kepada Allah melalui apakah sholat, kalau sholat wajib sudah standar kita, apakah sholat duha mungkin seminggu sekali atau 2 minggu sekali, atau sholat tahajud mungkin, atau sholat yang lainnya. Ini tuh tentunya juga yang salah, yang khilaf dari saya pribadi, yang benar, yang hak datangnya dari Allah dan Rasulullah. Mari kita tutup dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan Mas Rizky. Azan udah lewat ini. Lewat suwe nggak tadi? Nggak apa-apa Ji. Azan nggak apa-apa azan. Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu